Oke, kembali lagi bersama gua di review Liga 1 dan kali ini gua akan melakukan review satu pertandingan yang sangat dramatis antara Persib Bandung berhadapan dengan Dewa United yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Seperti yang kita tahu bahwa ini pertandingan dijalankan di GBLA atau Gelora Bandung Lautan Api, tepatnya markas dari Persib Bandung. Dan yang menarik adalah Dewa United ini adalah salah satu dari dua tim bersama dengan Rans Nusantara FC yang mampu meraih kemenangan di dua pertandingan awal mereka. Ya, sisanya tidak bisa meraih kemenangan di dua laga awal, hanya dua tim ini. Yang cukup mengejutkan kan, Dewa dan Rans ini musim lalu berada di zona degradasi, walaupun gak ada degradasi, tapi di musim ini startnya cukup baik. Nah, kita bahas dulu dari starting 11. Starting 11, Persib Bandung main dengan 3 back, 3-5-2. Di belakang ada Victor Ekbonevo, Alberto Rodriguez, dan juga seorang Nick Kuipers. Ya, kipernya tentu saja Teja Pakualams. 5 pemain tengah, sayap wingback kiri Febri yang diberikan kesempatan karena si Edo itu absen, Edo Fabiansa absen karena kalau nggak salah ya melangsungkan pernikahan. Sedangkan di sayap kanan itu Rian Kurnia. 3 pemain tengah, Rahmat Irianto, Mark Klok, dan juga Beckham sebagai playmaker. Di depan ada David Da Silva dan juga Ciro Alves. Nah, untuk Dewa mereka main dengan 4-2-3-1. Kiper Sonny Stevens, di belakang Adi Setiawan, Agung Manan, Risto Mitrevski, dan juga Altarik Bahla. Di tengah ada Ahmad Rusadi dengan Asep Berlian. Di depannya 3 pemain kreatif, Egy bersama dengan Ricky Kambuaya dan juga Majer Osman, dan juga Alex di depan. Nah, memang ini di atas kertas, tapi kalau kita lihat di lapangan tadi Egy lebih sebagai playmaker. 3 pemain tengah, Egy, dan 2 pemain depan ya, Alex dan juga Majid Osman. Majid Osman ini begitu mobile ya, dia bisa melebar, dia bisa ke kiri kanan, kadang bisa ke tengah juga, jadi cukup mobile pergerakan dari Majid Osman. Nah, sebenarnya dari babak pertama Persib mencoba mengambil kontrol permainan, tapi yang menjadi permasalahan dari Persib ini adalah kreativitas di lini depan. Mereka terlalu mengandalkan David Da Silva dan Ciro Alves. Memang kedua pemain ini sudah klop lah secara chemistry kalau menurut gue. Jadi kombinasi 1-2 sentuhan mereka cukup jalan. Cuman lama-kelamaan ini sudah bisa dibaca oleh Dewa United. Sehingga dengan defense yang lebih compact, Ciro selalu di double cover, David Da Silva juga selalu ditempel ketat. Disitulah Persib mulai kesulitan. Karena gue tidak melihat ada kreativitas dari lini sayap mereka, Febri maupun Rian Kurnia. Sorry to say, tapi begitu dua pemain ini mendapatkan bola di daerah pertahanan lawan, kreativitas itu ya sangat amat textbook. Ujung-ujungnya crossing yang sudah mampu dibaca dengan begitu mudah oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sedangkan Dewa United sendiri, bagaimana mereka memang tidak terlalu banyak memegang bola. Mereka coba mengandalkan counter attack ya. Counter attack mereka itu hanya praktis ya, mengandalkan 3-4 pemain juga. Ya, Egy mungkin dengan Alex dan juga Majid Osman, plus mungkin salah satu dari Adi maupun Altarik atau Ricky Kambuaya yang membantu serangan. Tidak banyak pemain yang terlibat dalam serangan dari Dewa, tapi cukup efektif. Karena apa? Ya, defense dari Persib juga meninggalkan banyak ruang. Mereka bermain dengan seperti yang tadi gue sudah kasih tahu, 3-5-2. Tapi 5 pemain ini, 2 wingback ini bukan pure wingback, tapi winger. Febri, kita tahu, dan juga Rian Kurnia. Sehingga mereka lebih terfokus untuk melakukan serangan. Sehingga ada beberapa kali momentum serangan balik dari Dewa itu posisinya melawan hanya 3 pemain belakang, Victor, Alvaro, dan juga si Alberto dan juga Nick Kuipers. Dan itu yang membuat beberapa kali kerepotan Persib Bandung dalam menghadapi counter attack dari Dewa United. Tapi overall memang tidak ada peluang yang begitu berbahaya sampai di menit 35 seorang Ahmad Rusadi bisa cetak gol. Ini jelas menurut gue kesalahan fatal. Corner kick ya,
Ahmad Rusadi benar-benar di kosong, nggak ada yang jaga sama sekali. Dan gue tidak tahu apa fungsi 3 pemain yang ada di depan Ahmad Rusadi. 3 pemain tinggi yang tidak ada satupun yang menjaga Ahmad Rusadi. Tiga-tiganya terfokus dengan bola. Yang menurut gue ini miskomunikasi, misorganisasi yang harusnya sangat standar dan basic dalam menghadapi corner kick. Dan ini bukan kesalahan pertama dari lini belakang Persib Bandung. Kita ingat pada saat melawan Arema, begitu rapuh lini pertahanan dari Persib Bandung dan juga Arema dalam pertandingan itu. Di pertandingan ini juga teruji bahwa Dewa nggak sering melakukan tekanan. Tapi ketika mereka melakukan tekanan, sekalinya itu langsung berbahaya karena lini pertahanan dari Persib menurut gue, mereka begitu rapuh. Seringkali miskoordinasi, miskomunikasi di antara pemain-pemain center back mereka. Nah ini yang menjadi menurut gue PR terbesar dari Luis Milla dalam menerapkan strateginya, itu lini belakang mereka yang begitu rapuh. Babak pertama 1-0, Persib nggak bisa berbuat banyak juga. Babak kedua sebenarnya laga nggak terlalu banyak berubah sampai gol kedua dari Alex dari Dewa justru yang mampu menciptakan gol kedua. Ini juga miss defense lagi dari Victor Igbonevo yang tertinggal di belakang pada saat ingin menerapkan zona offside atau jebakan offside. Dia malah tertinggal di belakang sehingga si Alex ini onside. Miss defense lagi 2-0. Dua-duanya gara-gara miss defense. Oke. Baru setelah itu Persib yang mau nggak mau, mereka main di kandang loh. Mereka main di kandang, ya kali mereka mau dipermalukan. Mereka 3 kali main, 3 kali imbang, belum meraih kemenangan sama sekali. Ya, ini menjadi PR juga. Maka dari itu mereka lebih ngegas. Sebenarnya ngegasnya itu lebih ke sporadis. Ngerti nggak? Sporadis, crossing, nggak ada kreativitas. Tapi yang menjadi problem dari Dewa ini, mereka terlalu sering membuat pelanggaran. Begitu juga dengan Persib. Dua tim ini bermain dengan tensi yang sangat tinggi. Sangat tinggi dalam hal tackle-menackle itu sering terjadi clash. Ya, terutama di babak kedua loh. 3 kartu kuning di babak kedua diberikan kepada Dewa. 2 kartu kuning plus 1 merah diberikan kepada Persib di babak kedua. Sedangkan di babak pertama mereka hanya masing-masing mendapatkan 1 kartu kuning. Dan golnya Persib Bandung yaitu dari bagaimana free kick Mark Klok lalu di rebound dengan Rahmat Irianto itu diawali oleh apa? Pelanggaran di lini tengah. Yang menjadi PR dari Dewa adalah lini tengah mereka terlalu sering membuat pelanggaran di zona-zona yang berbahaya. Baik Ahmad Rusadi, Asep Berlian, dan Ricky Kambuaya mainnya, sorry to say, tapi agak terlalu keras, tarkam jatuhnya. Sehingga apa? Merugikan tim sendiri. Ya kan? 2 gol yang dilesakan oleh Persib, dua-duanya lewat free kick. Awalnya dari free kick. Salah siapa ya? Salah yang buat foul. Terlalu banyak membuat pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Pemain belakang, pemain tengah dari Dewa. Walaupun Febri mendapatkan kartu merah di menit 68, Persib tidak mengendorkan serangan mereka. Masuklah Ezra kan, Putu Gede sebelum itu. Tetap dilanjutin sama Mia. Jadi mainnya tetap dengan 3 back sebelum Rahmat Irianto masuk, sebelum Zalnando masuk. Itu mereka tetap bermain dengan 3 back. Gak ada masalah, mereka tetap offense di situ. Dan Dewa kelihatan lebih defense, bertahan di babak sendiri karena mereka sudah unggul pemain. Mereka pikir ya mereka hanya perlu menjaga keunggulan mereka. Nah ini yang menjadi problem juga. Mindset yang salah. Harusnya dia lebih berpikir bahwa kita harus kill the game 3-1 supaya benar-benar kita memastikan kemenangan, bukan kita bertahan seperti ini. Dan terjadilah gol di menit 92. Ezra Walian, gol yang begitu luar biasa kan dari free kick, benar-benar kepo ke pojok. Sulit sekali bagi kiper manapun untuk melakukan save seperti itu. Nah, cilakanya ya seperti itu. Kalau lu main bertahan terus walaupun dengan lawan 10 pemain dan lu membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu di lini pertahanan sendiri di daerah-daerah krusial, maka bisa dihukum. Dan Persib, gue rasa di pertandingan kali ini mereka worth it sekali. Mereka sudah tertinggal 2-0, main dengan 10 pemain, tapi mereka bisa comeback 2-2 ya. Walaupun mereka belum meraih kemenangan sampai di pekan ketiga ini,
Tapi kembali lagi, ini masih sangat awal, masih bisa sangat terjadi gejolak perubahan dari segi klasemen dan sebagainya, dari segi performa. Dan kita ingat bahwa 2 musim lalu Arsenal 3 pertandingan awal mereka kalah 3-3, dibantai 3-3-nya, tapi di akhir musim mereka ada di peringkat 5, hampir masuk Champions League. Di pekan-pekan terakhir kalah sama Tottenham Hotspur kalau nggak salah. Jadi 3 laga awal menurut gue belum bisa jadi parameter. Justru ini bisa dijadikan ajang, kita evaluasi nih mumpung masih awal, ya kan, bagi Luis Milla. Evaluasi apa yang salah. Yang jelas menurut gue di lini pertahanan ini harus dibenahi banget, ya. Lini pertahanan mereka benar-benar poor. Oke, itu yang harus diperbaiki oleh Luis Milla. Sedangkan Dewa United ya harus, kalau menurut gue mereka kurang bisa kill the game di pertandingan kali ini. Mereka sudah unggul 2-0, harusnya mereka bisa lebih tenang lagi dalam duel-duel, gak bikin banyak pelanggaran. Terlebih pada saat mereka sudah unggul jumlah pemain, ya harusnya mereka jauh lebih tenang dan tidak terprovok, tidak melakukan pelanggaran yang merugikan tim sendiri, dan bisa kill the game 3-1. Itu yang menjadi kekurangan dari Dewa United. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita kembali lagi besok dengan pertandingan-pertandingan Liga 1 lainnya. Salam sepak bola Indonesia.